Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah possessive adjective dan possessive pronoun. Ada dua topik yang akan kita bicarakan secara bersamaan pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang pengertiannya, kita membahas tentang apa fungsinya, tentang bentuk-bentuknya, dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang penggunaannya di dalam kalimat. Oke, be ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Kita lihat yang pertama adalah pengertiannya. Both kind of possessive show a noun's position or ownership. Kata posesif itu sendiri artinya kepemilikan. Jadi dua jenis frasa yang kita bicarakan di sini adalah terkait dengan kepemilikan. Kalau keduanya berbicara tentang kepemilikan, lalu apa perbedaannya? Kita lihat pada fungsinya. Possessive adjectives function as determiners in front of a noun to describe who something belongs to. Possessive adjective itu berfungsi sebagai penanda. Biasanya menjadi penanda kata benda. Jadi possessive adjective berfungsi sebagai penanda yang berada di depan kata benda dan menggambarkan siapa pemilik benda terkait. Frasa possessive adjective sering disebut sebagai weak possessive atau bentuk kepemilikan yang lemah dan lebih bersifat keterkaitan satu sama lain daripada kepemilikan. Contoh kalimatnya, this is my phone. Kata my di sini adalah satu contoh bentuk possessive adjective. Sementara possessive pronoun replace a noun or noun phrase already used to avoid a repetition. Possessive pronoun itu menggantikan kata benda atau frasa kata benda yang telah kita sebutkan sebelumnya untuk menghindari pemakaian yang berulang-ulang. Berbeda dengan frasa possessive adjective, frasa ini sering disebut sebagai frasa kepemilikan yang absolut atau kuat. Kita lihat pada contoh kalimat, this phone is mine. Kata mine merupakan sebuah contoh bentuk possessive pronoun. Kedua contoh kalimat di sini memiliki arti yang sama, yaitu ini adalah HP saya. Namun pemilihan frasa dari kedua contoh di atas memberikan retorika yang berbeda. Possessive adjective memberikan retorika yang lebih lemah, sedangkan possessive pronoun pada kalimat yang kedua dia memberikan retorika yang lebih kuat. Itulah perbedaan antara kedua frasa ini, possessive adjective dan possessive pronoun. Sekarang mari kita lihat lebih detail lagi tentang bentuk-bentuk possessive adjective dan possessive pronoun. Kita bicarakan kedua-duanya secara bersamaan. Kita kembali menggunakan personal pronoun sebagai asisten kita. Untuk orang pertama tunggal atau I, bentuk possessive adjective-nya adalah my dan bentuk possessive pronoun-nya adalah mine. Untuk orang kedua tunggal atau you, possessive adjective-nya adalah your dan possessive pronoun-nya adalah yours. Kita menambahkan s di belakangnya. Untuk orang ketiga tunggal, laki-laki atau he, bentuk possessive adjective-nya adalah his dan bentuk possessive pronoun-nya juga his. Sama kedua-duanya. Orang ketiga tunggal untuk perempuan atau she, bentuk possessive adjective-nya adalah her dan bentuk possessive pronoun-nya adalah hers. Ada s di belakang. Orang ketiga tunggal untuk benda atau it, possessive adjective-nya adalah its dan possessive pronoun-nya juga its. Orang pertama jamak atau we, possessive adjective-nya our, possessive pronoun-nya adalah ours tambah s di belakang. Orang kedua jamak atau you, bentuk possessive adjective-nya adalah your dan bentuk possessive pronoun-nya adalah yours.
orang ketiga jamak atau they. Bentuk possessive adjektifnya adalah dear dan bentuk possessive pronounnya adalah dears. Itu adalah bentuk-bentuk possessive adjective dan possessive pronoun. Ada yang memiliki kesamaan bentuk baik untuk bentuk possessive adjektifnya maupun bentuk possessive pronounnya seperti kata his dan kata its. Ada yang ditambahkan huruf s di belakang bentuk possessive adjektifnya seperti pada yours, hers, ours, dan theirs. Dan ada yang berubah bentuknya seperti pada kata my menjadi kata mine. Setelah kita berbicara tentang arti, fungsi, dan bentuk-bentuknya, sekarang kita lihat penggunaannya di dalam kalimat yang pertama untuk possessive adjective. Kita lihat contoh kalimat yang sering kita gunakan. What is your name? Kata your merupakan bentuk adjektif untuk orang kedua tunggal. Di kalimat ini dia berada tepat di depan kata name. Kita menggunakan pertanyaan ini untuk menanyakan nama seseorang dan contoh jawabannya seperti my name is Joe. Kata my pada my name is Joe merupakan bentuk possessive adjektif untuk orang pertama tunggal. Di sini dia juga berada tepat di depan kata name. Kedua contoh kalimat di atas menggambarkan kepemilikan terhadap name atau nama. Masih ingat dengan penjelasan di depan? Bentuk ini menggambarkan retorika kepemilikan yang lemah dan lebih bersifat hubungan keterkaitan satu sama lain. Dalam contoh ini menggambarkan keterkaitan seseorang dengan nama orang. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Chaken has a pretty dog. Its fur is long and bright. Kita lihat frasa its fur. Kata its pada frasa ini adalah bentuk possessive adjektif untuk orang ketiga tunggal, benda. Dan di sini merujuk pada hewan, dog atau anjing yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam kalimat Chaken has a pretty dog. Kata its berada tepat di depan kata fur untuk menunjukkan kepemilikan. Sedikit catatan untuk kita di sini. Kita harus bisa membedakan its tanpa apostrof dan kata its dengan apostrof. Kata its tanpa apostrof merupakan sebuah bentuk possessive adjektif, sedangkan kata its dengan apostrof merupakan bentuk singkatan dari it is. Berikutnya kita lihat contoh kalimat untuk bentuk possessive pronoun. My pen won't work. Can I borrow yours? Pena saya macet. Boleh saya pinjam punyamu? Kata yours dalam kalimat ini adalah bentuk possessive pronoun untuk orang kedua tunggal. Masih ingat fungsi dari possessive pronoun yang telah dijelaskan di depan? Possessive pronoun selain berfungsi menggambarkan kepemilikan, dia juga dapat mengganti kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Kata benda yang telah disebutkan di sini adalah kata pen pada frasa my pen. Kita menggunakan bentuk possessive pronoun your di sini. Salah satu fungsinya adalah agar kita tidak perlu mengulangi lagi kata pen. Frasa tersebut menunjukkan kepemilikan you terhadap pen. Kita lihat pada contoh kalimat yang lain. Don't take that book, it's mine. Kata mine di sini adalah bentuk possessive pronoun dari orang pertama tunggal. Kata benda yang digantikan di sini adalah kata book. Jangan ambil buku itu punyaku. Dalam cultural sense, bentuk possessive pronoun memiliki sense yang lebih kuat atau absolut dalam menggambarkan kepemilikan. Demikianlah diskusi kita kali ini terkait dengan possessive adjective dan possessive pronoun. Kalau kalian masih menemukan kesulitan, kalian bisa putar ulang lagi videonya atau kalian bisa menanyakan langsung pada saya melalui kolom komentar. Jangan berhenti belajar karena itu adalah modal kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan ciao.